Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, di sini kami dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 itu mendapatkan tema materi resiko pada perbankan. Adapun jumlah anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Untuk yang pertama Mas Muhammad Khairul Anam, yang kedua Mas Agung Kusuma, yang ketiga Mbak Firda Nur Hafifah, dan yang keempat Mbak Afifatun Nikmah. Risiko perbankan. Adapun macam-macam risiko yang sering terjadi di dalam dunia perbankan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasi, risiko kompleks, legal risk, reputation risk, risiko strategi. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun counterparty lainnya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena si peminjam tidak bisa membayar utangnya. Misalnya bank mengalami kerugian akibat terjadinya kredit macet. Adapun faktor-faktor yang biasanya sering timbul sehingga mengakibatkan risiko kredit itu terjadi. Faktor yang pertama adalah debitur tidak melunasi utangnya. Yang kedua, obligasi yang dibeli bank tidak cukup untuk membayar kupon atau pokok utang. Yang ketiga, yang terakhir, terjadinya gagal bayar, non-performance dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain. Misalnya kegagalan untuk membayar kontrak derivatif. Yang kedua, risiko pasar. Menurut Saunders dan Cornet, risiko pasar adalah risiko yang menyangkut tidak pastinya hasil atau return suatu lembaga keuangan karena berubahnya keadaan pasar seperti nilai tukar, fluktuasi pasar, harga aset maupun likuiditas pasar. Sebagai contoh, bank membeli valuta asing US dollar, maka nilainya dalam valuta rupiah akan turun bila nilai tukar US dollar melemah, sehingga bank akan rugi jika menjual US dollar saat kondisinya melemah. Perubahan kondisi pasar dapat ditimbulkan oleh dua kondisi, yaitu yang pertama, traded market risk adalah resiko bank yang melakukan kegiatan jual beli atau trading pada instrumen keuangan atau surat-surat berharga, antara lain obligasi, saham, di mana harganya dipengaruhi pergerakan harga pasar. Kemudian yang kedua adalah risiko tingkat suku bunga dalam banking book, yaitu risiko bank akibat berubahnya suku bunga pasar terhadap pelaksanaan bisnisnya dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Yang ketiga, risiko likuiditas. Menurut POJK Manajemen Risiko Bank, pasal 1 ayat 6. Risiko likuiditas adalah risiko bank karena sumber dana berupa kas atau aset likuid bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dengan tidak mengganggu kegiatan serta keadaan bank. Risiko likuiditas adalah risiko atas ketidakmampuan bank dalam melikuidasi asetnya dengan harga wajar dan tepat waktu, sehingga akan mengalami risiko likuiditas apabila asetnya dijual murah, sedangkan kebutuhan likuidasi aset tersebut mendesak. Dampaknya akan mengalami kerugian dan berkurangnya pendapatan bank. Sebagai contoh, pengambilan uang oleh nasabah dengan jumlah yang besar, seperti meningkatnya pencairan deposito oleh deposan, sedangkan bank tidak mampu memenuhi penarikan dana tersebut, serta sulit mendapatkan likuiditas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, penarikan secara bersamaan oleh nasabah akibat timbulnya isu atau rumor tidak baik mengenai bank tersebut, sehingga terjadi risiko likuiditas. Risiko operasi adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contoh 1. Kejadian pada dealer treasury dapat mengalami risiko operasional apabila dapat melakukan transaksi. Dealer kurang fokus sehingga salah memasukkan harga beli yang benar atau memasukkan harga beli yang lebih tinggi dari harga pasar atau harga sebenarnya.
sehingga mengakibatkan bank mengalami kerugian. 2. Marketing bisnis salah dalam memasukkan nilai jaminan jauh lebih tinggi dari nilai aktualnya pada proposal kredit nasabah, sehingga nasabah mendapatkan plafon kredit lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini merupakan risiko operasional dan bisnis apabila terjadi kredit bermasalah. 3. Adanya masalah operasional yang menyebabkan kegagalan settlement pada transaksi bisnis dapat menimbulkan risiko pasar dan risiko kredit karena besarnya kerugian tersebut tergantung pergerakan harga pasar. Risiko compliance. Menurut POJK Manajemen Risiko Bank Pasal 1 Angka 8, compliance risk atau risiko kepatuhan adalah risiko karena bank tidak patuh pada ketentuan yang ada. Jadi berkaitan erat dengan kepatuhan bank pada peraturan yang berlaku. Misalnya, pada pelaksanaan pemberian kredit akan terkait dengan beberapa peraturan dan wajib mematuhinya. Poin ke-6 yaitu legal risk. Risiko hukum atau legal risk adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Contohnya, permasalahan hukum karena pengikatan kredit dan agunan yang tidak sempurna yang menggunakan tanah dan bangunan sebagai agunannya. Sertifikat atas persil jaminan masih atas nama orang tua nasabah yang meninggal dunia serta belum ada akta pembagian warisan dan persetujuan ahli waris lainnya. Ketika kredit menjadi macet dan agunannya akan dieksekusi oleh bank, timbul gugatan dari ahli waris lainnya yang terkait dengan tidak adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Poin 7 yaitu reputation risk. Resiko reputasi atau yang sering disebut dengan reputation risk adalah resiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder terhadap bank karena adanya publikasi atau isu negatif pada bank tersebut. Resiko reputasi dapat berawal dari yang sederhana, menyangkut keluhan nasabah atas pelayanan bank yang menandakan terdapat kelemahan dalam operasional bank. Keluhan tersebut sebenarnya dapat menjadi bahan atau sarana perbaikan pelayanan nasabah guna meminimalisasi keluhan selanjutnya sehingga perlu ditindaklanjuti. Namun, jika tindakan tersebut tidak dilakukan dan menjadi isu yang sporadis sehingga nama baik reputasi menjadi buruk dan menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Poin 8 yaitu resiko strategik. Menurut POJK Manajemen Risiko Bank Pasal 1 Angka 11, risiko strategik adalah risiko karena tidak tepatnya dalam mengambil dan menjalankan keputusan strategik serta gagal mengantisipasi perubahan pada lingkungan bisnis. Contoh dari risiko strategik yaitu sebuah bank yang mengikuti arus untuk mengembangkan segmentasinya di usaha mikro atau usaha lainnya, di mana bank tersebut belum memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai pada segmen tersebut, serta tidak memiliki sumber daya yang sesuai, maka kemungkinan besar di kemudian hari akan timbul masalah.